Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 22 Februari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Ibrani pasal yang ke-8. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang memelihara dan memberkati kami sampai pada hari ini. Biarlah setiap kebaikan Tuhan membuat kami semakin mengenal pribadi Tuhan dan mau hidup di dalam ketaatan akan firman-Mu. Berkenan Engkau memampukan kami untuk kami dapat memahami apa yang Kau maksudkan dalam firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga menuntun kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ibrani pasal yang ke-8 menjadi bahan perenungan kita di ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan ulang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai suatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
seperti mendaki anak tangga. Argumen tentang keimaman Yesus mempunyai puncak dalam pembacaan firman hari ini. Yesus Kristus adalah imam besar yang berkuasa atas segalanya dan melayani di kemah suci di surga. Pelayanannya ini hendak digambarkan melalui segala pelayanan di bumi. Di samping itu, pelayanan keimaman Yesus adalah sebuah kebutuhan. Sebagai perantara dalam perjanjian lama, imam suku Lewi gagal memenuhi tujuan pelayanannya. Bangsa Israel terus-menerus berdosa. Mereka tidak menjalankan hukum Allah dengan setia. Sebagai pengantara perjanjian baru, Yesus Kristus lebih agung, lebih mulia daripada mereka semua. Ia berkuasa untuk menghapus dosa umatnya. Ia memeteraikan hukum Allah di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka diubahkan untuk mencintai Tuhan. Sempurnalah pelayanannya. Kebenaran ini menuntut pertanyaan refleksi. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh merasa diri kita membutuhkan Yesus? Kenyataannya, banyak umat Tuhan tidak pernah merasa membutuhkan pelayanan imam besar Yesus Kristus. Seorang baru menyadari kebutuhan itu setelah ia bergumul dengan dosa dan kelemahan di dalam dirinya. Ia sadar bahwa ia tidak dapat menyucikan dirinya dengan menjalankan kewajiban agama. Hanya Yesus yang dapat menolongnya. Imam besar kita telah menuntaskan masalah dosa dalam karya penebusan yang dilakukan olehnya. Yang perlu kita lakukan adalah kita mengaku dosa kita di hadapannya, bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita melakukannya, hati kita disucikan dan diubahkan di dalam perjanjiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa sulit sebenarnya pengakuan dosa itu? Seringkali hal itu tidak sesulit seperti yang kita bayangkan, bukan? Mari kita mencoba meluangkan waktu kita 1 atau 2 menit saja. Katakanlah kepada Tuhan segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Ceritakanlah kepada Tuhan setiap pergumulan yang sedang kita alami saat ini. Dan akuilah bahwa kita memerlukan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kuasa dan kasih sayang. Dia pasti akan berbelas kasihan dan akan memberikan pertolongan bagi kita semua yang terbuka di hadapannya dengan pengakuan segala apa yang kita kerjakan, termasuk juga dosa-dosa yang kita perbuat. Akuilah di hadapannya, mintalah pengampunan, dan pertolongan Tuhan itu pasti nyata akan diberikan kepada setiap anak-anaknya yang datang kepadanya. Ia jauh lebih tinggi daripada semua imam yang ada, tetapi ia juga lebih dekat dengan kita dan mengenal setiap perjuangan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus, terima kasih Engkau sebagai imam bagi kami sekalian, dan Engkau pun sebagai korban atas kami sekalian orang berdosa. Darah Kristus menebus kami orang-orang berdosa, sehingga kami diberikan kesempatan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas jalan keselamatan, jalan kehidupan yang telah Tuhan sediakan di dalam Yesus Kristus, imam besar kami dan Tuhan kami. Terima kasih atas semuanya. Biarlah ini memberikan kami semangat untuk menjalani kehidupan. Dan kami memohon pimpinan penyertaan Tuhan agar hidup kami berkenan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.